Aku Tang Sanzang. Mengubur langit, bumi, dan semua makhluk. Tiga alam, kacau nggak? Aku yang pegang kendali. Xuanzang, kamu terlalu banyak membunuh. Kamu menyimpang dari jalan yang benar. Bodhisattva, menurutku kamu menarik. Mending kamu keluar dari biara dan hidup bersamaku. Kurang ajar. Berani menghina Bodhisattva? Hei biksu tua, kau sudah terlalu lama duduk di singgasana teratai, kau lupa siapa atasanmu. Hari ini akan kuberitahu kau. Gunung Ling ini harus berganti tuan. Mengambil nyawa musuh, maka kau dapatkan semua kemampuannya. Membebaskan Sun Wukong agak menarik. Hadiah untuk murid pertama. Dia pasti akan menyukainya. Wukong, gurumu datang. Guru ini. Kenapa tidak seperti yang kubayangkan? Wukong, guru akan melepaskanmu sekarang. Guru, menjauhlah. Aku, Sun Wukong, akan keluar. Sudah kudapatkan. Guru. Wukong. Ini hadiah dari gurumu. Simpan baik-baik. Nanti bisa dibuat pakaian. Guru. Maaf merepotkan. Wukong, ayo. Guru akan membawamu untuk menyambut kedatanganmu. Merayakan hari yang baru ini. Baik, Guru. Bos, hari ini kita tidak dapat apa-apa lagi. Bagaimana kami bisa hidup? Besok ada seorang biksu dari Tiongkok Timur. Dia sangat kaya. Jika kita merampoknya, kita semua akan hidup nyaman, setengah hidup. Benarkah? Tentu saja. Berita ini diberikan oleh bidadari. Di mana adik keenam? Siapkan makanan. Malam ini kita akan berpesta. Adik keenam kalian ada di sini. Bos, ini biksu yang kau maksud? Kelihatannya tidak mudah dihadapi. Peduli dari mana biksu itu. Dia sudah datang ke tempat kita. Masih bengong? Guru, aku datang membantu. Hei, mundur. Biarkan aku yang menangani. Jika kau turun tangan, kau akan mengalahkan mereka semua. Nanti siapa yang menyiapkan makanan? Kalian pasti sudah lihat. Aku ini biksu yang tidak pandai bertinju. Hanya untuk satu hal minta sedikit makanan vegetarian. Tapi yang berdaging, bukan sayur. Setengah jam, masak dan sajikan. Kalau aku tidak puas atau menemukan kalian meracuni, kalian semua tidak akan hidup. Wukong ikat orang-orang ini. Sehelai bulu kera ini, kalian harus patuh. Kalau tidak, aku akan keras. Tidak sengaja bisa mencekik kalian sampai mati. Wukong, carilah kamar sendiri untuk beristirahat. Besok pagi kita cari tempat mandi. Wukong, bongkar tempat ini. Bagaimana dengan para bandit itu? Biarkan mayat mereka terkubur bersama markas ini. Cepat, jangan buat gurumu menunggu lama. Jangan panik, gurumu di sini. Guru, bagaimana menurutmu? Ayo,
Wukong, kita temui adik muridmu. Wukong, ini tempat mandi yang guru cari untukmu. Cepat bersihkan badanmu, guru sebentar lagi, ada urusan besar. Tenang saja, guru. Aku pasti tidak akan mengecewakan guru. Xiao Bailong, kamu ternyata memakan kudaku. Bailong, kamu memakan kudaku. Kalau begitu, aku terpaksa meminta ibumu, Aorun, untuk menjadi tungganganku dalam perjalanan ke barat. Kamu, Xiao Bailong, benar-benar tidak tahu terima kasih. Berani-beraninya di depan guruku, menyerang tunggangannya. Cepat panggil ibumu. Kita bicarakan baik-baik masalah ini. Bibi Guanyin, Tang Seng dan yang lain menggangguku. Mereka juga mau mencari ibuku untuk dijadikan tunggangan. Bye-bye, jangan menangis. Bibi akan mengempeskan bengkak di wajahmu dulu. Maaf. Ini semua gara-gara muridku. Dia ngotot mau pamer gaya Aorun, makanya timbul kesalahpahaman begini. Guru, kamu waktu itu. Memang begitu faktanya. mereka ngomong ngawur. Ini si Tang Sanzang datang ganggu aku makan. Dia tekan kepalaku dan hina aku. Dia juga mau seluruh keluargaku jadi pembantu melayaninya. Dia juga suruh ibuku jadi tunggangannya. Nggak gitu. Akar masalah ini adalah karena Danai. Si Xiao Bailong ngambek. Dia nggak mau jadi kuda buat antar aku ke barat, makanya aku panggil orang tuanya buat ngomongin. Menjadikan senior Ao sebagai tunggangan, itu fitnah belaka. Meskipun cara aku mendidik murid memang agak keras, tapi murid besarku juga dulu begitu, nggak dididik keras, nggak bakal jadi. Betul, betul. Aubai, aku tahu kau putri kecil bangsa naga. Tapi perjalanan ke barat ini juga latihan. Apalagi ini sudah ditetapkan sejak awal. Bagaimanapun juga nggak bisa diubah. Mana mungkin? Jelas-jelas. Xiao Bai. Kau dan aku memang ditakdirkan jadi guru dan murid seumur hidup. Kau harus pikir dulu sebelum bicara. Iya, guru. Bye-bye, ikutilah Tang Sanzang dengan baik dalam latihanmu. Jika ada ketidakpuasan, katakan saja pada Bibi. Bibi akan membelamu. Melihat kalian guru dan murid rukun, aku pun merasa lega. Namun, aku memiliki sebuah pusaka untukmu. Tang Sanzang, aku memberimu topi sakti ini. Di dalamnya ada mantra pengikat. Bisa digunakan untuk mengendalikan monyet nakal itu. Pusaka seperti ini hanya akan merusak hubungan guru dan muridku. Tidak perlu. Baiklah. Namun, karena aku sudah memberikannya padamu, mana mungkin aku mengambilnya kembali. Terimalah saja, untuk berjaga-jaga jika diperlukan nanti. Apa yang dikatakan Guanyin benar. Mungkin nanti benar-benar berguna. Kak, kamu mau apa? Apa lagi yang bisa guru lakukan? Tentu saja menunggangimu untuk berangkat. Kak, kalau begitu, tunggu aku berubah wujud. Tidak perlu sama sekali. Guru lebih suka wujud manusiamu. Bisakah tanganmu tidak bergerak sembarangan? Kalau tidak, aku akan melapor pada Bibi Guanyin. Ingat, ini adalah pelajaran dari guru untukmu. Jika berani lagi mengadu di depan Guanyin, guru punya banyak cara untuk menghukummu. Kak, kamu menindasku? Berubah wujudlah, kita berangkat sekarang. Dengan murid yang baik seperti ini, apa yang perlu dikhawatirkan dari perjalanan ke barat? Selanjutnya, Kepala Biara Jinci, orang tua itu, saatnya mengambil alih. Siapa? Aku hitung sampai 3, jika tidak buka pintu, aku akan membongkar pintu ini.
Pendeta Jinci. Senang bertemu. Siapa kamu? Saya Tang Sanzang dari Tiongkok datang berkunjung. Tapi kenapa Pendeta Tang berpakaian seperti ini? Jangan tanya, di jalan saya bertemu orang yang tidak tahu diri. Dia mencuri jubah sutra emasku. Melihat api, saya kira itu pencuri. Tidak menyangka ternyata Anda pendeta. Wukong, lain kali jangan terlalu cepat bertindak. Baik, Guru. Pendeta Tang lalu, apakah Anda tahu siapa pelakunya? Xiao Bai, beritahu pendeta, bagaimana kau menemukan tempat ini? Aku mengikuti baunya. Naga bisa dipakai seperti anjing? Tidak, aku belum mencuri. Pendeta Tang, jangan-jangan Anda bercanda? Xiao Jinzi, lihat wajahku, apa ini terlihat seperti bercanda? Atau kau pikir dengan mencuri barangku, lalu tidak mengaku, masalah selesai? Pendeta Tang, sungguh aku tidak mencuri. Ini namanya cari-cari masalah. Baiklah, ajak aku ke gudang harta karunmu. Baik, aku bisa mengantar kalian. Tapi jika tidak ditemukan, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Tunjuk jalan. Pendeta Tang, coba cari. Apakah ada jubahmu yang hilang? Tenang, bukan punyaku, aku pasti tidak mengambilnya. Wukong, lihat, apakah jubah ini cocok untukku? Guru, bagus. Pendeta Tang, apa yang kau lakukan? Pendeta Jinci, aku hanya melihat-lihat, ambil atau tidak, coba dulu baru bicara. Kau lupa, urusan penting. Bukankah kau datang mencari jubah? Ya, ini kan sedang mencari. Maksudku, mana jubahmu sendiri? Oh, Wukong, cepat kemari guru, ada apa? Wukong, lihat ini, bagaimana? Lingkaran emas ini sepertinya dibuat khusus untukku. Kau, bagaimana kau bisa begini? Laksanakan hukuman. Sungguh keterlaluan. Aku harus pergi bertanya sampai jelas. Guru, apakah sebaiknya dia pergi dulu dari sini? Wukong, Diman? Seorang biksu tidak boleh bicara tentang membunuh. Itu namanya menyucikan. Pendeta Tang, tunggu dulu. Aku ingat sekarang. Ya, itu curian. Aku sudah tahu itu kau yang mencuri. Pendeta Tang, ada urusan lain? Xiao Jin, tahukah kamu, untuk apa aku pergi? Bepergian jauh untuk mencari pengetahuan sejati, menyebarkan kebaikan. Perjalanan ini, hatiku sudah mantap. Aku adalah orang yang ditakdirkan untuk maju. Akhirnya akan mencapai pantai seberang. Setelah aku menjadi Buddha, Wukong adalah Buddha petarung. Aku akan mengatakan beberapa kata baik di depan Buddha, maka kamu bisa masuk ke jajaran dewa. Pendeta Tang, apakah itu benar? Biksu tidak pernah berbohong. Baiklah, Pendeta Tang. Aku punya banyak harta curian. Coba lihat lagi. Apa ada yang kurang? Ambil saja sesukamu. Guru, tentang Buddha petarung yang kau bicarakan tadi malam, apakah itu benar? Tentu saja, ikut dengan gurumu ini, apapun yang kau mau, pasti ada, bukan hanya Buddha petarung, bahkan jika kau ingin duduk di posisi Kaisar Giok, gurumu bisa mendapatkannya untukmu. Kalau pendeta Jinci itu, Guru, apa kau benar-benar akan membelanya? Orang tua itu, nanti saja bicarakan saat itu tiba. Gurumu berkata begitu hanya untuk menghindari masalah darinya. Mengerti. Wukong, gali jubah gurumu. Ini adalah pakaian hangat yang gurumu cari untukmu. Coba lihat, apakah pas di badanmu? Untukku, Tentu saja. Guru, jubahnya hilang. Kamu datang tepat waktu, sekarang saatnya gurumu memanfaatkanmu. Memanfaatkanku? Apa aku harus mencarinya dengan hidung? Cepat berubah. Gurumu akan pergi ke Gunung Angin Hitam. Guru, bukankah kita mencari jubah?
Untuk apa ke sana? Cari jubah dan makan telapak beruang. Aduh, sepertinya aku mencuri barang yang seharusnya tidak. Wukong, biarkan gurumu memberitahumu bagaimana membuat lawan benar-benar tunduk. Murid-muridku, siapkan panci, masak daging. Guru, apa kita tidak istirahat semalam dulu? Kita berangkat lebih awal malam ini. Mungkin masih bisa sampai di pesta adik seperguruanmu yang kedua. Wukong, seperti biasa, tutup tempat ini sepenuhnya. Tenanglah, Guru. Guru benar-benar baik hati bahkan tahu memberi mereka tempat tinggal yang aman. Gangli, saatnya menyambut tamu terhormat. Mau kemana kamu? Aku pergi lihat. Apa masih perlu menyiapkan yang lain? Menantu laki-lakiku yang rajin ini. Semua sudah siap. Tuan ini, aku datang dari dinasti Tang di timur, bisa minta sedikit makanan? Dengan biksu suci sepertimu, rumah ini terasa bersinar. Silakan masuk. Menantuku ini meskipun jelek, tapi kuat, hatinya juga baik. Semoga Tuan tidak keberatan. Nanti kalau lihat wujud aslinya, lihat apa kau masih bisa memuji? Tidak apa-apa. Ganglie, cepat bawa Tuan masuk. Guru, kenapa dia tidak kenal kau? Bukankah anggota perjalanan ke barat sudah tahu sebelumnya? Adik keduamu ini, setelah menikah lupa pada guru, kita tenang saja makan pesta. Sujud ke langit dan bumi. Sujud ke orang tua. Saling sujud sebagai suami istri. Siluman. Di mana silumannya? Biarkan aku, Zubaje, yang menangkapnya. Tuan Tang, tidak baik. Menantuku itu siluman. Mohon Tuan suruh muridmu gunakan ilmu untuk menaklukkannya. Tenang, Pak Tua. Aku akan pergi sekarang. Aku bukan siluman semua kembali. Cuilanku, aku datang untuk malam pertama Baji, manusia dan siluman berbeda jalan. Sebagai peziarah, hanya bisa menasihatimu, jangan terobsesi, bertobatlah, tapi sebagai guru. Aku bertanya, apakah kau punya keluhan? Entah kau punya keluhan atau tidak. Ingat, jika ada ketidakadilan, sampaikan. Jika ada penderitaan, laporkan. Aku akan membelamu. Wukong, tangkap semua orang di Gao Lao Zuang dan bawa ke hadapanku. Tuan, apa maksudmu? Apa kau mau membantu monster ini? Baji, katakan pada gurumu, siapa yang ingin kau bunuh? Tuan, apa maksudmu? Ini murid keduaku Zubaje. Apa hakmu menolak muridku? Tapi, muridmu ini monster. Bagaimana aku bisa menikahkan putriku dengan monster? Meskipun dia monster, dia bekerja keras tanpa mengeluh. Sudah membantu kalian bertahun-tahun. Meskipun transaksi gagal, kebaikan tetap ada. Bagaimana kalian bisa membuat murid kesayanganku begitu kecewa? Tuan, jangan lakukan itu. Kumohon, lepaskan putriku. Tidak bisa. Aku belum pernah mendengar kata-kata seperti itu dalam urusanku. Aku berubah pikiran. Putrimu harus melayani muridku. Jika ada sedikit pun keengganan,
Aku akan mengirim kalian ke surga di depannya Wukong. Tarik orang itu keluar. Cantik kau dengar apa yang dikatakan guruku? Cepat pergi. Gang Ye, kumohon bicaralah dengan gurumu, jangan bunuh keluargaku. Guru, Dasar bodoh guru tidak pernah bilang akan membunuh mereka. Tapi dengan syarat gadis ini melayanimu dengan sepenuh hati. jadi meskipun kau mengancam dengan nyawa keluarganya, kau tetap tidak mau melayaniku. Kau memohon padaku, bukankah guruku sudah memberitahumu caranya? Lakukan saja, maka keluargamu akan selamat. Gang Lie, bagaimana kau bisa seperti ini? Kau tidak ingin ayahmu hidup? Kalau begitu aku tahu Wukong, ambilkan pisau. Iya, guru. Guru, sudahlah, Kamu bilang apa tadi? sudahlah. Lagi pula, aku yang mengusik mereka duluan. Kalau dia diam saja di Gunung Fuling, menunggu Tang Sanzang datang, mana mungkin terjadi keributan begini? Kamu yakin? Kesempatan ini cuma sekali. Guru, saya mohon, izinkan aku, Zubaje, bersujud. Mohon guru, ampuni mereka. Muridku, aku memang ingin membelamu, karena kamu tidak mau, tentu aku tidak bisa memaksamu. Terima kasih, pendeta, atas belas kasihan tidak membunuh kami. Bukan aku yang patut kalian ucapkan terima kasih, melainkan murid keduaku ini, tapi hukuman mati bisa diampuni, tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Sun Wukong, serang. Ayo, kita tinggalkan tempat menyedihkan ini. Iya, guru. Guru, angin ini aneh. Kau harus hati-hati. Wukong, jangan khawatir. Lihatlah gurumu menanganinya. Guru, tidak baik. Aobai dibawa pergi? Kalian ini bodoh. Aku suruh kalian bawa biksu itu. Siapa lagi yang kalian bawa kali ini? Raja, ini yang paling mencolok di tim itu. Di mana orang yang kuminta? Di mana biksu itu? Kalian ini tidak berguna. Benar-benar bisa membuatku marah. Aku putri kecil bangsa naga. Kalian berani menangkapku? Tidak takut ibundaku tahu dan membunuh kalian? Aku bahkan berani menangkap Tang Sanzang. Masa takut dengan kalian? Kurung dia. Guru, cepat datang selamatkan aku. Aku janji tidak akan mengganggu lagi di perjalanan ke barat. Guru Huang Feng, Guai itu bisa mengendalikan angin sakti. Mungkin tidak bisa menerobos dengan paksa. Bagaimana kalau kakak kera pergi ke Istana Langit, minta bantuan? Bodoh, kamu masih terlalu tidak mengerti guru. Bajie, guru kalau melakukan sesuatu cuma satu kata, keras. Prinsipnya, kalau bisa pukul, jangan bicara. Hari ini kalian beruntung juga. Raja, tidak baik. Itu, pendeta itu sudah masuk dan menyerang. Di mana pendeta itu? Cepat bawa aku ke sana. Wang Feng kecil, kamu tidak perlu datang, karena aku sendiri yang datang mencarimu. Kamu adalah Tang Seng? Siapa lagi kalau bukan aku? Kamu berani menangkap kudaku? Apa kamu tidak tahu dia adalah murid yang paling aku hargai? Kamu pendeta sialan. Bayangan ini kau yang memanggilnya. Dasar anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Siapkah kau menerima amarahku? Guru.
Maafkan aku, murid kecilku. Guru, baju pemberianmu tidak sengaja kotor. Kotor ya kotor saja. Kenapa nangis? Tidak apa-apa. Nanti guru carikan yang lain. Tapi itu pemberian pertamamu, Guru. Aku tidak menjaganya. Perjalanan masih panjang, masih banyak yang akan kuberikan. Wukong, Ya, Guru. pergi ke sungai pasir hisap cari adik seperguruan kalian yang ketiga. Guru mau tidur dulu. Guru, istirahat saja. Ada aku di sini. Dasar bodoh. Kau pikir, apa mungkin dia itu adik seperguruan kita? Kakak senior, aku juga nggak tahu. Mending kita bangunkan guru dan tanya. Kau ini bodoh. Kenapa selalu merepotkan guru? Apa gunanya kita sebagai murid? Kak Sun, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita ikat adik ketiga? Letakkan di depan guru. Begitu guru bangun, apakah dia akan senang? Pantas saja Kak Sun jadi kakak tertua. Kepalamu memang pintar. Dasar bodoh yang bermulut manis. Sekelompok pengecut. Banyak lawan sedikit. Berani lawan aku di sungai Liusha? Apa yang kalian ributkan? Diam. Dasar setan rambut kuning. Berani ikut aku ke sungai Liusha. Mengganggu ketenangan guru. Aku tidak akan memaafkanmu. Siapa yang mengganggu ketenanganku? Ini Sha Seng. Guru, ini dia setan dari sungai Liusha. Aku dan Baji melihat Anda belum bangun, jadi kami mengikatnya dan membawanya ke hadapan Anda. Murid tidak patuh. Mungkin karena kurang dipukul. Kalau sekali tidak cukup, 2 kali, cepat atau lambat dia akan menyerah. Bajingan, kalau berani lepaskan aku akan memakan dagingmu dan mengunyah tulangmu. Di depan guru, mulutmu masih kotor begini. Wukong, lepaskan dia. Guru ingin dia tahu mana langit mana bumi. Guru, hati-hati, adik ketiga ini sangat galak. Lepaskan saja. Sha Seng, jangan salahkan guru. Ku dengar kau ahli bertarung di air. Kalau berani, ikut aku ke sungai pasir mengalir. Seperti yang kau inginkan. Guru, ini mungkin tidak pantas. Kalau tidak ada air, kan beres? Angin suci 3 rasa. Guru, saya bersujud, terimalah sujudku, Syah. Muridku yang baik, kau sangat pengertian, aku sangat bangga. Yang di air itu adalah Tang Seng. Perjalanan Tang Seng ke barat ini terlalu lancar, ya? Ini yang disebut cobaan? Dia tidak mengalami kesulitan. Dia malah membawa bencana bagi monster-monster di jalan. Kau belum lihat. Benteng angin kuning hancur lebur. Banjir darah. Bahkan tikus kuning yang seharusnya kubawa kembali ke Gunung Ling juga tewas di bawah reruntuhan. Nanti aku turun dan tanya, pasti tahu. Guru, Bodhisattva Kuan Im datang. Ada keperluan apa, kedua bodhisattva? Pendeta Tang, kemampuanmu sungguh luar biasa. Kau berhasil menjinakkan Sha Seng yang keras kepala itu. Tapi caramu agak terlalu keras, ya? Apa aku memukulmu? Bukankah luka itu akibat pukulan kakak senior Wukong? Benar, Guru. Kau benar. Memang kakak senior yang memukul. Apa yang guru katakan benar? Memang aku, Sun Gokong, yang memukul. Kenapa? Kau cari masalah? Cari masalah. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tang San membelah sungai Liusha untuk menaklukkan Sha Seng. Lalu, kenapa Huang Fengzai begitu hancur? Apakah kedua bodhisattva melihatku bertindak? Aku hanya menggunakan Dharma untuk membujuk Sha Seng. Apa yang guru katakan benar? Aku, Syah, akhirnya sadar, dengan tulus ikut guru ke barat. Kalau Huang Fengzai, bagaimana kau menjelaskannya? Itu karena siluman itu tidak punya mata.
Dia berani menculik murid kecilku yang paling kusayangi, bahkan memukulinya. Menyiksanya dengan kejam. Jika tidak membalas dendam, aku akan merasa bersalah. Ao Bai juga akan merasa bersalah. Xiao Bai, katakan pada Bibi, apakah ini benar? Apa yang dikatakan Bibi dan guru memang benar. Monster-monster itu benar-benar tidak masuk akal terhadap saya. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu Bibi tentang hal ini? Ini semua atas perintahku. Jika klan naga tahu putri kecil diperlakukan tidak adil dan dipukuli dengan kejam, mungkin bukan hanya sarang angin kuning, seluruh bukit angin kuning bisa tenggelam ke dasar laut. Itu akan menyebabkan bencana besar. Aku terpaksa menyuruh muridku menangani masalah sarang angin kuning, agar situasi tidak semakin parah. Jika harus mencari yang salah, biarlah aku sendiri yang menanggungnya. Ini tidak ada hubungannya dengan muridku. Pendeta Tang sangat bijaksana. Pandanganmu jauh ke depan. Kami yang salah paham. Pendeta, bicaramu terlalu berat. Ini adalah tindakan yang mulia. Bagaimana mungkin kami menyalahkanmu? Guru, kamu benar-benar hebat. Bodhisattva tidak hanya tidak menghukum, malah memberi hadiah. Guru, tapi terus terang, kamu benar-benar keras. Sha, jelas Sun Go yang memukulmu, apa hubungannya dengan guru? Tapi, jelas. Sha Seng tidak puas dengan aku. Tidak, tidak. Guru, harus waspada. Udara di sini tidak biasa. Tidak apa-apa, aku sudah paham. Tuan Guru, aku tersesat di gunung, mohon bantuan Tuan Guru. Guru, wanita ini juga tidak mudah. Sebaiknya kita bantu dia. Dasar bodoh. Apa urusanmu? Pergi ke samping. Tuan Guru, ini roti buatanku sendiri. Kalau tidak keberatan, Apa kau tidak tahu aku cuma makan daging, bukan sayur? Ambil lagi. biksu ini makan daging. Naskahnya tidak seperti ini. Ini daging sapi yang kusiapkan untuk kakek, jika biksu tidak keberatan. Aku tidak makan daging sapi. Lalu biksu mau makan apa agar mau mengantarku pulang? Aku tidak lapar, tapi agak lelah. Jika kau bisa memberiku paket 1899, mungkin aku akan mengantarmu pulang. Tolong ambilkan teh hijau untuk menyegarkan, mengerti? Menyegarkan. Setelah aku istirahat cukup, aku akan mengantarmu pulang sendiri. Tuan ini. Mau kemana? Cepat naik dan buatkan paket untuk guruku. Pijat bahu dengan dua tangan, geser ke bawah pijat punggung. Jangan muntah. Biksu, sekarang boleh pergi? Sha Seng, pergilah. Antarkan gadis kecil ini kembali. Biksu, Anda tidak ikut? Penampilanmu tidak sesuai seleraku. Jika tubuhmu tegap, wanita dewasa berkaki panjang dengan stoking hitam, mungkin saya akan ikut denganmu. Baik, Biksu, tunggu saja. Guru, apakah Sha Seng sendirian bisa? Biksu, bisakah Anda mengantarku pulang? Mudah, mudah. Tapi saya lelah fisik dan mental. Paket? Lagi? Aku memang lemah sejak lahir, mungkin tidak bisa membuat biksu nyaman. Tidak apa-apa. Saya tahu satu teknik, ini bisa membantu Anda memperkuat tubuh. Jangan begitu, sesepuh. Lalu kau mau apa? Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Apa katamu? Dasar siluman. Guruku sudah lama curiga padamu. Dasar kepala botak, berani-beraninya kau mempermainkanku. Mempermainkanmu kenapa? Kau juga bisa merasakan daging keabadian? Kau cari mati.
Ayo, kita jemput Wu Jing. Pergi ke Gua Tengkorak Putih. Sialan Tang Sanzang. Berani-beraninya dia mempermainkanku. Wu Jing, cepat selamatkan aku. Ada apa, Guru? Ada siluman yang menyamar sebagai diriku. Dia berhasil mendapatkan kepercayaan Wukong dan yang lain. Dia bahkan ingin membunuhku. Guru, aku pasti akan membalaskan dendammu. Muridku, Jangan percaya pada guru yang ada di depan kalian. dia itu palsu. Dia adalah jelmaan siluman. Guru punya ilmu sihir. Jangan percaya pada Wukong. Niat membunuhnya belum hilang. Dia akan membunuhmu. Tang Sanzang, kali ini kau pasti mati. Mau lari kemana? Kakak monyet, kenapa kamu mengikat kami? Dasar bodoh. Kamu tidak tahu kalau kamu telah dipengaruhi dan dikendalikan oleh orang lain. Siluman tulang putih sedang mengalami gurumu. Setelah 1 hari, 2 pembunuhan, 3 pemusnahan, akhirnya lenyap menjadi asap dan debu. Wukong, lepaskan mereka. Sekarang sudah tidak ada masalah. Tempat ini bagus. Tempat yang bagus untuk kamar pengantin. Bolehkah saya bertanya? Apakah ini Tang Sanzang yang datang di timur? Benar, saya. Tuan Tang, maaf tidak menyambut dari jauh. Silakan masuk. Tuan Tang, apa yang Anda cari? Bagaimana dengan Bai Huashiu? Kamu belum merebutnya? Apa maksud Tuan Tang dengan perkataan ini? Di gua saya ini, hanya ada saya seorang. Aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Bukankah hanya merebut seorang putri? Untuk melanjutkan hubungan masa lalu dengan hubungan kita ini, apa yang perlu malu untuk mengatakannya? Tuan, perkataan ini tidak pantas diucapkan. Ini semua adalah murid-muridku. Tenang, mereka tidak akan menceritakannya. Dan aku datang ke sini kali ini adalah untuk membawa murid-muridku membantumu. Membantu. Nanti, kamu bawa Bai Huaxiu. Dan yang lainnya. Aku ambil semuanya. Baik. Simpan semua senjata. Di dalam gua orang lain, tidak sopan. Saudara Huang, kapan mau mulai bertindak? Besok pagi. Besok. Kalau begitu, malam ini saja? Apa kamu ada urusan sekarang? Bagaimana kalau murid-muridku membantu? Tidak, hari masih pagi. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Kenapa Tang Sanzang ini lebih terburu-buru dari diriku? Apa ini benar-benar peziarah yang serius? Apa kita benar-benar harus begitu mencolok? Mencolok. Ini bukan mencolok. Ini biar mereka sadar akan perbedaan kita, supaya tidak ada masalah di belakang. Aku, seorang biksu, datang dari dinasti Tang Timur, kalian semua harus patuh padaku. Kami mendengarkan ajaran pendeta. Silakan pendeta memberi perintah. Semua ikut aku ke istana, merebut perhiasan dan wanita cantik. Siap. Apa ini benar? Adik-adik seperguruan, kita tidak boleh ketinggalan dari guru. Cepat masuk istana, ambil semua yang kalian suka.
Saudara Huang, orang yang kau minta sudah kutemukan. Ini kan Putri Bai Huasiu? Cepat bawa dia dan nikahi. Kerajaan Baoxiang ini terbuat dari emas, sungguh kaya raya ya. Ada apa? Mereka mau apa dengan ayahanda dan kakak-kakakku? Jangan-jangan mereka akan dibunuh? Yang tua dibunuh. Kalau yang muda, nanti. Kita lihat nanti. Hei, kakek tua, berani lari? Aku bisa menikahimu. Tapi pada hari pernikahan, ayahanda dan kakak-kakakku tidak boleh terluka. Kau serius? Lagi-lagi trik ini. Memanfaatkan otak cinta monster jubah kuning untuk menyelamatkan ayahnya. Mau apa kau? Pendeta Tang, Bisakah demi? Tidak bisa. Jangan dibahas. tapi kalau masalah ini sampai ke telinga Rulai, takutnya akan merusak reputasi peziarah sutra. Berani-beraninya kau mengancam guruku. Ini semua perbuatan monster jubah kuning. Apa hubungannya dengan diriku? Paling-paling kita tidak sempat mencegah. Kamu, ada apa? Wukong, serang. Awalnya aku ingin menyerahkan orang ini padamu, tapi ternyata semua sia-sia. Tidak boleh. Tinggalkan dia. Guru Tang, aku salah. Aku akan pergi bersamanya sekarang. Jangan, Guru. Lepaskan aku. Mau pergi? Sudah terlambat. Masih berani melawan? Kalian para perampok. Biksu jahat. Keterlaluan. Aku akan kembali ke Kahyangan dan melapor pada Kaisar Giok untuk menangkap kalian semua. Apa yang kau lakukan? Kau benar-benar menganggapku penjahat? Raksasa jubah kuning itulah yang mengusulkan untuk menculik putri. Aku hanya melakukan sebaliknya. Berpura-pura membantu, untuk membangkitkan hati nuraninya yang terakhir. Buktinya, dia pulang ke Kahyangan dengan patuh. Kalau bukan karena aku, bisakah kalian melewati bencana ini? Guru benar-benar bijaksana. Ayo, bangun semuanya. Tanahnya dingin. Jangan sampai masuk angin. Kaisar Yudi. Kaisar, tolong bela aku. Aku yang salah duluan. Tapi Tang Seng itu benar-benar tidak masuk akal. Dia ingin membantai kerajaan Baoxiang, menghina Bai Huasiu. Mohon Kaisar membelaku. Kui Mulang, kau bilang kau ingin menculik putri kerajaan Baoxiang. Benarkah? Benar, Kaisar. Aku sudah menyadari kesalahanku. Mohon Kaisar segera kirim pasukan. Coba lihat ke atas. Apa ini? Karena sudah mengaku, kenapa tidak segera menerima hukuman? Jika ada barang berharga yang hilang dari perbendaharaan, pasti itu hantu jubah kuning yang mencurinya. Tidak apa-apa, pendeta. Selamat jalan. Bang, cepat lihat lukisan Tang Seng dan murid-muridnya. Kudengar kalau makan Tang Seng bisa hidup abadi. Di mana Tang Seng sekarang? Cepat tangkap dia dan bawa kembali. Tunggu aku ambil labu ungu emas. Pasti mereka akan menyerah. Dik, cepat pergi. Aku tunggu kabarmu. Sun Wukong. Sun Wukong, kenapa kau ada di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Kau, Jin Jiao. Kenapa adikmu tidak ada? Keluar dan bertarung denganku beberapa ronde. Sun Wukong kecil berani seenaknya di depanku. Rasakan tebasan ini. Hahaha. Anak Jin Jiao kau kena tipu. Mana Yin Jiao? Kenapa tidak di sini? Kau Tang Seng? Yin Jiao. Kemana? Adikku mencarimu. Apa tidak bertemu? Guru, botol ini cantik sekali. Kalau begitu, kuberikan padamu. Anggap saja ini hadiah dariku, gurumu.
Cepat cari Raja Yin Jiao, katakan bahwa Tang Seng dan murid-muridnya sudah sampai di gua teratai. Sudah mencari setengah hari. Bahkan bayangan biksu pun tidak terlihat. Hahaha. Sun Wukong. Aku panggil namamu, berani kau jawab? Sun Wukong. Aku panggil namamu. Panggil emak kau. Terus-terusan panggil. Kau. Kapan kau datang ke sini? Banyak omong kosong. Labu ini bagus? Aku ambil. Benda ini, kau tahu punya siapa? Ini barang milik Tai Sang Lao Jun. Berani kau menyentuhnya? Panggil dia sekali. Lihat apakah dia menjawab atau tidak. Kau kurang ajar. Tunggu aku panggil Tai Sang Lao Jun. Lihat apakah kau masih berani bicara sombong. Serius. Aku sudah lama tidak membunuh siluman. Jadi kultivasiku tidak meningkat. Bagaimana kalau kalian berdua? Jadi nutrisi kultivasiku. Pendeta Tang, jangan sekali-kali kami adalah murid Tai Sang Lao Jun. Hanya turun ke dunia karena iseng. Apa urusannya denganku? Pendeta, kami tidak tahu diri. Ampuni kami, pusaka itu, ambil saja jika kau suka. Setelah yang kecil dipukul, yang tua datang. Pendeta Tang, apa kabar? Pendeta Taishang. Ada angin apa kau ke sini? Dua muridku diam-diam turun ke dunia dan mencuri pusakaku. Makanya, aku datang khusus mencarinya. Guru, kami tahu salah bawa kami pulang cepat. Tanpa perintah guruku. Tidak boleh melepas orang. Pendeta Tang, apa maksudnya ini? Kau bilang mereka adalah anak tungkumu, tapi aku merasa kau menyelamatkan dua monster ini. Untuk membodohiku? Guanyin benar. Biksu ini benar-benar lurus yang aneh. Dia malah curiga padaku. Kalau begitu, Pendeta Tang, kau mau aku buktikan bagaimana? Itu tergantung pada pendeta tertinggi. Bersedia untuk dua monster ini memberikan apa? Pendeta Tang, lebih baik kau bilang secara spesifik apa yang kau mau. Kalau aku punya sekarang akan langsung kuberikan padamu. Bagaimana? Baiklah. Ku dengar dari Wukong pil keabadian yang kau buat. Pil keabadian rasanya enak. Ketulusanmu terlihat. Pendeta tertinggi, bawa anak tungkumu, hati-hati di jalan. Labu ungu emasku, botol giok putih, tali pengikat dewa. Labu itu aku temukan. Kembalikan padamu, tapi barang lainnya. Aku belum pernah melihatnya. Pendeta itu kan... Sekarang, itu milik muridku. Halo Pendeta Tang. Saya adalah Manjusri Bodhisattva, singa biru, tunggangan saya, datang menjemput pendeta. Apa yang kau lakukan? Manjusri Bodhisattva sudah lama mengagumi pendeta. Jadi dia menyuruhku menjamu kalian semua. Silakan masuk, para pendeta. Bagus. Anak ini bisa diajar. Ini hanya mayat. Apa gunanya? Apa aku bisa menggunakan ilmu dewa untuk menghidupkannya kembali? Pendeta, bukankah Anda punya pil dewa dari Lao Jun? Satu pil bisa menghidupkannya kembali. Aku tidak akan berbohong padamu. Beberapa hari lalu, tubuhku lemah.
Aku sudah menghabiskan semua pil dewa itu. Tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada satupun yang tersisa. Apa yang harus dilakukan? Beberapa hari lalu, Tai Shang Lao Jun sedang menyegel diri untuk membuat pil. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Lebih baik kamu tanya ke Bodhisattva Manjusri, apakah ada cara lain untuk menyelamatkan Raja, Mama? Kalau saya yang harus memikirkan caranya, itu akan memakan tenaga dan waktu, dan juga mahal. Kalau begitu aku tanya sebentar. Guru, aku belum makan. Bisa pakai ini untuk melewati kesulitan ini? Wukong, beri Wujing pil dewa. Wujing, kenapa kamu jadi bodoh seperti si bodoh itu? Mana mungkin guru kekurangan pil dewa? Ini cuma melempar masalah ke orang lain. Guru bijaksana. Pendeta Tang, aku sudah tanya pada Bodhisattva. Kamu tunggu di sini. Aku pergi sebentar, segera kembali. Cepat pergi cepat kembali, waktu saya sangat berharga. Murid-murid, saatnya melakukan tugas yang benar. Pendeta Tang, pil dewa sudah saya bawa kembali untuk Bapak. Ada yang lain? Pendeta, silahkan diterima. Ini adalah sedikit tanda terima kasih dari saya dan Bodhisattva. Selamatkan raja itu. Beri dia makan. Kamu anak kecil ini lucu sekali. Kau mengikat dirimu sendiri dan datang ke sini. Pendeta, aku bukan orang jahat. Kenapa kau menyalahkanku? Hahaha. Hong Haier, jangan berpura-pura. Trik kecilmu ini jauh berbeda dengan ayahmu, Niu Mowang. Kalian ternyata mengenalku. Hei, anak kecil. Guruku sudah lama tahu trik kecilmu itu. Kau pikir dirimu hebat? Anak buahku serang. Bawa orang itu ke sini. Kau biku aneh. Bagaimana kau bisa menguasai ilmu San Mei Shen Feng? Tunggu sampai aku menaklukkanmu. Kau akan tahu nanti. Biku yang sombong sekali. Kau pikir bisa menangkapku, Sheng Ying Dawang? Apa kau punya kemampuan itu? Guru, hati-hati. Api ini tidak biasa. Sekarang kau tahu kekuatanku? Aku, Sheng Ying Dawang, pasti membuat kalian kewalahan. Aduh, masih mengaku Sheng Ying Dawang? Menurutku sih, hanya anak kecil yang bisa menyemburkan api, berani pamer di depan guruku. Sungguh gegabah. Kau si gendut, tunggu saja. Dan Tang Sanzang, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Guru, hati-hati api ini tidak biasa. Sekarang tahu kan hebatnya? Aku Raja Sheng Ying, pasti bikin kalian kewalahan. Aduh, masih panggil dirinya Raja Sheng Ying? Menurutku sih, cuma anak kecil yang bisa menyemburkan api, berani pamer, di depan guruku, sungguh gegabah. Kau si gendut tunggu saja dan juga Tang Sanzang, aku tidak akan berhenti begitu saja anak-anakku. Cepat cari cara untuk menghalangi Tang Sanzang itu. Raja, kita bisa gunakan kereta api untuk menabrak Tang Sanzang sampai mati. Kalau tidak, kita bisa undang Ping Tian Dasheng. Baik. Pergi undang ayah keluarkan semua kereta api. Anak kecil, ngapain berdiri di atas? Takut jatuh, kan? Kau si gendut tunggu raja ini. Anak-anakku serbu. Hei, biksu. Kemana muridmu? Jangan khawatir. Cepat tutup pintu gerbangnya. Ayahku akan segera datang. Kalau berani, tunggu saja. Raja Ping Tian datang.
Ayah, pendeta Tang dari Tiongkok Timur itu menggangguku. Ayah, cepat balas dendam untukku. Anakku sayang, kenapa kau bertengkar dengan pendeta tinggi dari Tiongkok Timur itu? Katanya, jika mendapat petunjuk darinya, kita bisa mendapat berkah dan umur panjang. Aku ingin menangkapnya dan menahannya di gua. Jangan sembarangan. Di antara pengawalnya, ada saudara angkatku. Qitian Dasheng. Lalu kenapa? Aku tidak mau mundur. Mereka ini bukan orang biasa. Kita tidak bisa macam-macam dengan mereka. Cepat ikut aku pulang. Aku tidak akan menyerah soal ini. Jika kau tidak membantuku, aku akan bilang pada ibu. Keponakanku sayang, ini karena kau sendiri yang tidak memanfaatkan kesempatan. Dari mana kau mendapatkannya? Raja Pingtian, kami bertemu di tengah jalan. Dia bilang kebetulan mencari tuan. Kau sama sekali bukan ayah. Siapa kau sebenarnya? Haha, anakku sayang. Tadi kau masih memanggil ayah, sekarang tidak kenal lagi. Sun Wukong, kamu berani menghalangi aku di sini. Jangan keras kepala. Aku sedang membimbingmu menuju kebaikan. Wukong, waktunya sudah tiba. Jangan lupa pesanku. Baik, Guru. Guru bilang, beri aku waktu untuk membujuknya. Kalau tidak berhasil, maka Guru yang memutuskan. Biksu. Aku, Sheng Ying Dawang, tidak takut padamu. Rasakan ini. Urusan lama kita kesampingkan dulu. Sekarang aku hanya mengikuti Guru. Ini. Bukankah ini gelung emas yang aku siapkan untuk Wukong? Guru, ada yang datang. Ini adalah Guanyin Pusa, teman baikku. Guru, teman yang kau kenal banyak sekali ya, entah Rulai atau Yudi. Orang dewasa bicara, anak kecil jangan ikut campur. Guanyin Pusa? Ada keperluan apa? Tidak ada. Aku hanya melihat pendeta Tang. Aku hanya melihat apakah pendeta Tang selamat melewati cobaan ini. Karena tidak ada masalah, aku tidak akan mengganggu pendeta untuk melanjutkan perjalanan. Deteksi penerimaan murid Hong Hai Er. Mendapatkan api Samadhi. Hadiah kultivasi tingkat Golden Immortal. Rasanya ada yang kurang. Kurang seekor naga. Kau bilang sungai air hitam ini sebenarnya adalah tempat untuk mengurung sisa-sisa klan naga Laut Barat. Terus ibu khawatir orang-orang yang tidak tahu diri akan menyinggung perasaanmu. Dipindahkan ke tempat lain. Sudah. Apa takut menyinggung? Atau takut aku memeras? Guru, aku tidak tahu. Kalau begitu, kita cepat menyeberangi sungai. Ayo pergi ke tempat berikutnya. Guru, Guru. Tang Sanzang daging keabadian. Aku mau makan. Guru, naga hitam ini gila. Kemampuannya sangat aneh, kau harus hati-hati. Sebagai klan naga, ternyata melindungi manusia. Dan bahkan ingin memindahkan penjara. Sungguh sampah sekali. Guru. Hei, kau siluman sialan. Ada apa, Guru? Anak-anak jangan ikut campur. Di sini, rawatlah kakak perempuanmu dengan baik. Lihatlah bagaimana gurumu mengajar. Naga hitam yang tidak tahu diri ini.
Bagaimana lukanya? Tidak apa-apa. Beberapa hari lagi akan pulih. Barang yang bahkan aku tidak tega pakai. Aku berikan padamu, nanti ingatkan Aurun untuk mengembalikannya padaku. Para orang tua, kalian semua mau pergi kemana dengan tergesa-gesa? Dewa Yang Li datang. Siapapun yang melihat, segera keluarkan emas dan perak untuk dipersembahkan kepada Dewa Yang Li. Guru, bagaimana kalau aku pergi dan mengirim roh orang ini? Jangan terburu-buru, lihat dulu apa yang dia mau. Kalian siapa? Kenapa aku belum pernah melihat kalian? Sun Gokong. Suruh dia turun dan bicara denganku. Kamu adalah Tang Sanzang yang membunuh tanpa berkedip. Tang Sanzang yang tidak meninggalkan satupun orang hidup di tempat yang kau lewati. Kalau kamu tidak bilang, aku sendiri tidak tahu. Ternyata julukanku begitu menakutkan ya. Tuan Pendeta, kamu tidak boleh membunuhku. Aku adalah Dewa Yang Li. Kalau berani, kita adu ilmu sihir. Adu ilmu sihir? Kamu mau adu apa? Apa menariknya masuk ke dalam kuali minyak? Saya punya api di sini. Kau berani mencoba? Api apa? Api 3 rasa. Hei, botak, sombong sekali kau. Pendeta Yang Li kami bisa masuk ke dalam kuali minyak. Api apa itu yang kau punya? Tidak ada apa-apanya. Hahaha. Tanyakan pada pendeta Yang Li. Lihat apakah dia berani bertanding denganku. Apa yang tidak berani dari pendeta kami? Tuan Pendeta, saya masih ada urusan. Nanti kalau ada waktu kita berlatih lagi. Mau lari? Hong Haier, keluarkan api. Para muridku. Malam ini kita istirahat dulu. Kita makan kambing panggang utuh. Daging kambing ini, panggangnya agak terlalu matang. Guru, kau haus? Bagaimana kalau aku cari air untukmu? Baik, pergilah. Suruh Hong Haier ikut denganmu. Guru kakak bertemu dengan Luli Dasian. Orang itu menghalangi kakak, tidak membiarkannya pergi, mau membawanya paksa. Cepat bawa aku ke sana. Biksu dari mana? Berani menghalangi urusanku? Aku datang dari Tiongkok, orang yang akan mengambil nyawamu. Berani, kau cari mati. Cepat belajar baik-baik. Ini guru sedang mengajari kita. Bagaimana membuat lawan melakukan pengusiran roh yang paling menyakitkan? Kau bajingan. Hati-hati, Pendeta Tang. Dia tidak bisa mati. Apa urusanmu? Nanti pulang, aku akan menghitung denganmu. Wukong, ambil barangnya. Aku ingin melihat. Bagaimana bisa tidak mati? Kau biksu botak. Kau pikir bisa membunuhku? Tunggu kakakku datang. Kau celaka. Kamu mau apa? Perempuan. Aku berikan padamu. Di mana rombongan Tang Sanzang? Aku tidak tahu. Besok umumkan ke seluruh kota. Aku, Dewa Agung ini, akan bertanding ilmu dengannya di depan umum. Aku ingin lihat apakah dia berani. Kenapa harus menunggu besok? Malam ini aku juga ada waktu. Kamu Tang Sanzang? Benar, aku. Bagaimana kamu masuk? Tentu saja. Masuk dengan membunuh. Giliranmu akan segera tiba.
Kamu juga pantas? Dasar biksu bodoh. Kamu pikir dengan ini bisa membunuhku? Tidak mati. Api suci 3 rasa. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika aku mati, maka tidak ada yang bisa memanggil hujan. Mohon biksu agung melepaskan Dewa Huli. Negara Ceci sudah tidak bisa lagi menanggung bencana kekeringan lagi. Bukankah hanya hujan? Aku akan memberimu. Biksu, bagaimana menurut Anda cara memanggil hujan ini? Jangan khawatir. Hujan atau tidak. Hanya dengan satu kata dari saya saja. Aubai. Panggil angin dan hujan. Terima kasih, Biksu. Terima kasih, Naga, atas hujannya. Sudah bilang ke Raja Naga tadi malam? Tenanglah, guru aku, Sun Gokong, berlari ke istana naga semalaman sudah bilang padanya. Jika ada lain kali, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Anak-anakku, ibu tidak tega meninggalkanmu. Jangan menangis. Ambil kembali anak-anak kalian. Tidak bisa, biksu ini. Jika tidak melakukan persembahan raja, inspirasi itu akan menenggelamkan kita. Biksu ini, siluman itu memiliki ilmu sihir yang kuat. Bukan hanya dengan beberapa patah kata. Anda bisa diselesaikan. Baiklah. Sepertinya apa yang kita lakukan belum cukup menggemparkan. Aku tahu kalian ahli dalam pertempuran air urusan hari ini. Biarkan aku menyelesaikannya sendiri. Hari ini aku akan membuat semua orang di dunia ini tahu para Buddha di Istana Langit, yang bisa mereka atur, aku juga bisa mengaturnya. Yang tidak bisa mereka atur, aku harus mengaturnya. Singkatnya, perjalanan ke barat ini akulah yang memutuskan. Ini, situasi apa ini? Aku hanya seekor ikan, Mas. Mau apa kau? Aku akan menangani Raja Tongtian ini, hanya dalam satu pertemuan. Terima kasih, Pendeta Suci, telah menyelamatkan hidup kami. Izinkan kami bersujud kepada Pendeta Suci. Terdeteksi tuan rumah menerima 500 poin keyakinan. Poin keyakinan adalah kunci untuk naik ke level Tianzun. Tingkat tertinggi di dunia ini. Berapa banyak poin keyakinan yang dibutuhkan untuk naik? Silakan tuan rumah terus berusaha, segera naik ke Tianzun. Cara Tang Sanzang ini memang kejam. Aku tidak akan pernah menyusahkan Tang Sanzang lagi. Siapa tahu pedangnya itu betapa menyakitkannya. Kalian cepat bangun. Tindakanku ini hanya iseng saja. Untuk apa berpura-pura berterima kasih? Lebih baik buatkan patung tanah untuk guruku dan berikan persembahan dupa, itu lebih nyata. Benar-benar. Kami bisa membuat patung emas untuk Pendeta Suci dan memberikan persembahan dupa. Tidak hanya patung emas. Juga harus ada kuil. Biarkan orang-orang dari desa sekitar semua datang untuk memuja. Karena semua setuju, aku tidak enak untuk menolak. Jika di kemudian hari aku mendengar apa yang kalian pikirkan, pasti akan mengirim murid-muridku untuk membantu. Pendeta Tang, akhirnya Anda datang. Aku, sapi tua, sudah lama menunggumu. Di mana harta karunmu? Guru, tidak ada apa-apa. Pendeta tertinggi baru saja bertapa. Harta karunnya tidak tahu disembunyikan di mana. Aku tidak membawa apapun ke bawah. Astaga. Lalu untuk apa kau ke sini? Pendeta Tang, aku datang untuk menjadi batu sandunganmu. Cukup lewati aku, maka cobaan ini dianggap selesai. Guru, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Biarkan guruku bertanya dulu. Di mana kerajaan putri? Nyonya, bolehkah aku bertanya, ke arah mana kerajaan putri, Ansu Difu? Pria. Nyonya, aku, seorang biksu, datang dari Tang di timur. Pergi ke barat untuk mengambil kitab suci. Pendeta ini. Kebetulan aku akan kembali. Biarkan aku mengantarmu.
Pria. Pria yang tampan? Haha, Wukong. Inilah yang selama ini guru impikan, tempat penyebaran kitab suci. Kok pergi? Kalian ini mau kemana? Pendeta Tang. Aku ratu dari negeri putri, Liangsu. Pendeta Tang. Murid-muridmu sudah kurus semuanya. Jangan khawatir, pendeta. Kau bawa murid-muridku kemana? Silakan ikut aku, pendeta. Wukong suka bermain. Maka aku suruh orang menemaninya bermain. Makan pelan-pelan. Baji suka makan. Maka aku siapkan makanan enak untuknya. Kakak, ayo main. Shaseng yang paling jujur. Maka aku kirim orang-orang yang ceria untuk mengajaknya bersenang-senang. Di mana guruku? Aku ingin bertemu guruku. Aku tadinya sudah atur orang untuk mengajaknya melihat harta karun. Sekarang sepertinya ada masalah. Dasar siluman rubah. Jangan coba-coba menculik guru. Aobai. Jangan kurang ajar. Bagaimana bisa bicara seperti itu pada ratu? Siapa suruh dia menculikmu, dan tidak mengizinkanku bertemu denganmu? Oh, begitu rupanya. Itu memang salahku. Seharusnya tidak meninggalkanmu di sini. Pendeta Tang, pasti kau sudah lihat. Murid-muridmu dirawat dengan baik. Jadi, bisakah kita bertemu malam ini? Baik. Aku sangat menantikannya. Pendeta Tang, kau tahu, saat orang dalam mimpi muncul di depan mata, Aku tidak tahu. itu seperti mimpi. Terkejut, tidak percaya, orang di depan ini nyata. Aku nyata. Nona ini kau bicara saja, jangan sentuh-sentuh guruku. Pendeta Tang, sejujurnya, sejak pertama kali melihatmu, aku langsung tahu, kau adalah jodoh takdirku. Seumur hidup belum pernah lihat pria pertama yang dilihat, langsung jadi jodoh takdir mengharukan sekali. Pendeta Tang, mungkin kau tidak percaya padaku. Tapi waktu akan membuktikan semuanya. Dasar siluman rubah, menculik guruku sudah mau menghambat perjalanan guruku ke barat. Aobai, bagaimana kau bicara dengan nona ini? Lagi pula perjalanan ke barat tidak terhambat 2 hari ini. Guru kok kau bisa suka padanya? Jelas. Muridku itu agak keras kepala. Mohon jangan marah, nona. Tidak apa. Bagaimanapun, mereka semua muridmu, tentu aku tidak akan menolak mereka. Lagi pula, jika suka seseorang, harus terima segalanya darinya. Bukan begitu? Ini agak berlebihan, kan? Pendeta Tang, aku kira kau juga sama sepertiku. Saling peduli. Ternyata, aku yang lancang. Permisi. Siluman rubah sialan, siluman rubah menyebalkan. Hanya bisa menggoda guru.